Halo, nama saya Ardi. Di sini saya owner dan pengusaha dan kontrol semua kegiatan yang ada di Red Doors Mir dan Kota Bintang Syariah. Di sini saya memiliki 16 kamar dan di masing-masing kamar ada water heater, free wifi, TV, AC, dan tempat tidurnya masing-masing. Lokasi tempat ini berada di Bekasi Barat, di Jalan Melati nomor 8, Jaka Sampurna. Dari sini dekat dengan Stasiun Kranji, Grand Kota Bintang, dan Tol Pondok Kelapa. Dan ternyata udah nyari pun nggak dapet. Kenapa? Karena ternyata banyak pemotongan hewan kurban itu jumlahnya turun. Oh, udah gitu. Jadi otomatis dengan kayak gitu kesempatan warga biasa, katakanlah warga yang nggak punya orang dalam, orang siapa, jadi semakin kecil kan, dia bisa dapat keterima kerja gitu loh. Aduh. Coba di Jakarta kan lapangan kerja, dikit-dikit lapangan padel, dikit-dikit lapangan padel. Wah, ini Sepi ya Jakarta ya? Iya. Jadi kamu jaga Jakarta dong? Tio, halo Arif, kabar baik. Ini gue lagi nginep nih di hotel sini nih, hotel apa? Red Door Syariah, nih Kota Grand Bintang, Kota Bintang. Ada Mbak Nenek. Gimana Mbak? Beneran syariah nih. Syariah dong. Gimana cara ngeceknya? Tawa lagi. Aduh, kalau itu kita nggak no comment, tapi yang pasti hotelnya ini bagus banget Mbak. Banyak Gitu ya. fasilitas lah ya. Gitu. Biasanya kan syariah itu nggak semata-mata mereka harus suami istri, tapi kan kadang-kadang yang penting di kamar itu misalnya ada standar. Iya. Kita tuh suka minta ada sejadah enggak, ada mukena. Karena kadang kita tuh sebagai tamu suka nggak bawa. Di sini Betul. ada. Ada dong, ada saja ada. Arah kiblatnya juga dikasih tahu kemana gitu. Masih Muslim friendly juga sih Mbak di sini gitu. Kita enaknya bahas apa nih ya, Rip? Ada Mbak Neneng nih. Apa ya? Mungkin Oh iya, mumpung gue masih biar nggak lupa. Halo Jakartans, nih kita kembali lagi di Sudut Warga. Kami di sini sekarang ada di Hotel Red Door Syariah, nih Kota Bintang di Bekasi Barat. Nah, kita langsung ke topik aja, Rin. Apa yang enaknya bahasan? ini kali ya, ngelihat situasi sekarang ini kesenjangan semakin tajam, gap. Oh, kesenjangan sosial ya. Ya, Ini Mbak Neneng kan pakar ekonomi nih. ya kan? Kebetulan Aku mau warga. Pas warga Jakarta. Warga Bekasi atau warga Jakarta gitu? Hampir Jakarta Gue coret. warga Depok. Hampir Jakarta coret. Karena Jakarta Timur udah dekat ke arah Pondok. Tapi masuknya masih Jakarta ya? Oh, masih Jakarta. Karena di Buaran kan, di masuk. Mbak melihat kondisi Jakarta ini gimana Mbak terkait kesenjangan sosial yang gapnya makin tinggi kata orang-orang ya, kata netizen juga sih, bukan kata gua loh Mbak. Gimana ya? Mungkin sih kalau secara umum ya, kalau kita bicara kesenjangan, sebenarnya kita bisa lihat gini. Kalau kita bicara kesenjangan ekonomi, kesannya kok susah banget sih. Iya, Apaan iya. sih kesenjangan ekonomi gitu? Iya. Tapi kalau lihat secara fakta, itu nyata yang paling kelihatan, yang paling kita rasakan sebagai warga itu adalah Idul Kurban kemarin. Oh, hidup korban. Itu tuh kelihatan banget. Maksudnya kelihatannya gimana? Karena gini, kenapa saya bilang itu kelihatan banget? Karena ngelihat sendiri bagaimana orang di sekitar kita gitu ya, itu sampai berburu mencari kupon hanya untuk dapat daging. Dan ternyata udah nyari pun nggak dapet. Kenapa? Karena ternyata banyak pemotongan hewan kurban itu jumlahnya turun. Nah kalau turun itu berarti kenapa? Kan berarti kan dua, antara orangnya, enggak bisa kalau kita ngomongnya nggak nyangkut ke sana dulu ya, antara memang orang yang kesadaran berkurbannya mungkin kurang, Apa? Iya. atau yang kedua uang yang mau dibeliin buat kurban udah nggak ada, gitu lah. Oh.
Jadi yang biasa kurban jadi nggak kurban, atau yang biasa sapi jadi kambing itu kali ya. Ya turun, jadi misalnya tadinya pengen kurban, tapi di rumah juga udah gak pernah makan daging, misalnya gitu loh. Ya ngapain saya kurban, udah lah mendingan di rumah masih bisa makan daging minimal mungkin sebulan berapa kali kan. Iya. Ya. Atau tadi yang tadinya sapi gitu ya, kan jadi kambing, yang Iya. tadinya kambing nggak kurban sama sekali. Nah sebenarnya dari situ itu kelihatan bahwa terjadi gap ya, terjadi kesenjangan ekonomi yang sedemikian rupa. Dan kalau kita baca media, karena aku orangnya suka baca ya, apa aja aku baca gitu. Itu di CNN tuh kemarin bilang tahun ini hewan kurban itu turun sampai 60% Wow, di penjualannya. atas 50 ya. Tahun lalu dari CNN juga nih kalau kita baca ya sudah tahun lalu turunnya 50% penjualan. Jadi artinya ini bukan tiba-tiba, tapi memang dari tahun lalu mungkin trennya memang Trennya makin menurun turun ya. Mungkin karena kalau kita bicara kesenjangan, mungkin kesenjangannya makin melebar ya. Oh, iya, iya. Gitu kan. Nah, itu kita bicara sampai bayangin loh 60% sampai pedagang hewan kurban itu menjerit. Menjerit itu bukan yang bukan gitu ya. Bukan kayak lu jerit. Gitu. Ngembe. Tapi judulnya di media itu di CNN tuh beneran yang pedagang hewan kurban menjerit, penjualan turun 60% gitu. Nah itu ternyata aku diceritain sama sama adik, karena kan titik korban di Surabaya, di Sidoarjo. Titik korban di Sidoarjo. Nah terus dia beli satu. Nah pada saat dia H-1, Itu kambing apa sapi? kambing. Kambing. Pada saat dia mau beli kambing H-1 Tersinggung ya. Dia ngomong gimana dia ngomong. ya. Kan dia nangis tuh, Kan dia nangis, jadi saya jadi menjerit nangis, dagang keluar air mata. Terus si Ade tuh bilang, Bapak saya ini bukunya satu, saya harus beli dua, gitu kan. bayar aja Modalnya, bayar aja modal. modalnya, balik modal, katanya. Saya kasih diskon. diskon. Bayangin tuh, tadinya tuh hanya buat Bapak tambahin sedikit lagi aja. Dapat dua bisa. Ya Allah, sedih banget ya. Jadi tukang Jadi kambingnya. tukang kambingnya aja. Barangkali si tukang kambing itu kali. makan daging kali ya, walaupun dia jualan kambing. Itu dia sesedih itu, yang penting dia balik modal. Kalau di lingkungan rumah Mbak Neneng gimana? Kurbannya tuh Ya itu turun. turun Ini juga. contoh lagi nih. Itu tadi pedagang korban yang nangis, bukan menjerit, dia nangis. Nah di rumah Bogor dulu ya, kan kebetulan kita tinggal di Bogor juga gitu ya. Itu biasanya ada sapi sama kambing. Kemarin kambing cuma 7. Akhirnya biasanya kan kalau kayak di masjid kan, Ini uang pribadi kan Mbak? Maaf ini uang bukan APBN kan? oh enggak. Nah terus kebetulan karena tadi kan saya bicara Sidoarjo. Nah yang barusan saya bicara Bogor, karena kan kita juga potong di Bogor gitu ya. Tapi yang cuma mampunya kambing gitu Iya. kan. Itu sampai ustadznya yang di masjid itu gitu yang suka ceramah apa itu tuh dia nggak ada dagingnya. Dia tuh bilang yang penting warga dulu. Karena warga tuh yang utama, apalagi yang kurang mampu. Betul. Berarti ustadznya bener nih. Apa tuh? Ya warga dulu. Warga dulu, Ya kan dia nggak egois. Jadi kan artinya yang panitia ya, kan dia panitianya aja mengalah untuk warganya karena yang dibagi nggak ada barangnya. Cuma padahal biasanya ada sapi dan kambing, itu hanya kambing 7. Padahal Iya kan? panitia itu salah satu emang yang berhak menerima kan. Panitia bahaya. Iya benar-benar. Tapi biasanya memang panitia emang agak belakangan, Rip. Yang penting warganya dulu kan. Iya, tapi kan maksudnya artinya dia aja ya akhirnya benar-benar cuma tenaga aja gitu Iya. kan. Karena semuanya saking kurangnya hewan yang dikurbankan, makin sedikit juga orang yang dapat ini. Terus tadi pagi ini kita bicara kesenjangan. Tadi Iya. kan udah bicara apa tuh? Surabaya ya, Iya. Sidoarjo, terus Bogor, terus Jakarta. Nah, Jakarta nih. Jakarta nih, kan dari itu kan lagi habis sholat zuhur gitu ya. Terus tiba-tiba tuh ada teman gitu ya WA gitu, Mbak katanya masih punya daging nggak, katanya gitu kan. Daging ya ada sih di kulkas gitu ya. Iya nih kemarin cari kupon nggak dapet gitu. Itu yang ngomong cari kupon itu suami istri kerja. Termasuk golongan menengah lah ya. Oh oke. Dia minta.
Dia nggak dapat. Banyak. Iya, dia nggak dapat kupon. Artinya kan mungkin jumlah kupon yang dibagikan buat dapat hewan kurban makin berkurang. Iya. Dan dari situ menunjukkan bahwa sekarang mungkin untuk beli daging itu sebuah kemewahan. Oh iya, jelas. Ya mungkin mahal banget gitu loh. Sampai akhirnya, oh ya ada aku bilang. Tapi di situ kan jadi langsung, ya Allah kok sampai segitunya ya gitu loh. Kelas menengah aja, suami istri kerja, itu mungkin mau beli daging itu dia harus berhitung. Mungkin bisa, tapi kalau dia beli daging, mungkin dia harus kurbanin pengeluaran yang lain. Karena kan mungkin kalau pasangan muda apa sih biasanya mungkin nyicil rumah ya, Healing. terus ya healing. Kalau healing dia nggak makan daging. Kalau orang healing mah yang penting gaya, daging yang berubah. Kalau saya penting healing. Daging mah yang penting makan bakso udah Salah nanya Mbak Neng. ini kalau pengantin muda, dia penting ini. Dia mah yang penting healing kayaknya gitu. Nah jadi dari situ sebenarnya cerminan sih. Aku sebenarnya mau cerita cuma bahwa Idul Adha kemarin, terus kalau baca di media cenderung turunnya penjualan hewan kurban, itu kan menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang bisa membeli Daging. hewan kurban, ya kan? Semakin orang berpikir lagi untuk memotong hewan kurban gitu kan. Bisa juga mungkin orang-orang sekarang ini apa, motongnya ke lembaga-lembaga apa kan ada tuh sekarang yang diserahkan kemana? Ya ke dalam kaleng gitu Iya. kan. Mungkin bisa juga seperti itu gitu. Ya kita nggak tahu macam-macam lah. Tapi kalau yang paling mudah kalau buat saya sebagai warga Jakarta gitu ya, warga yang senang baca, ketika baca di media memang penjualan turun dibandingkan tahun lalu, artinya memang terjadi kesenjangan. Atau kalau kita mau agak lebih kelihatan pintar gitu ya, kadang kita perlu kelihatan pintar. Itu kalau menurut risetnya siapa? Institute for Demographic and Affluent Studies, dia memang bilang proyeksi, emang masih proyeksi, itu dia bilang hewan kurban diperkirakan untuk rumah tangga itu terjadi penurunan. Iya. Jadi kalau tahun lalu tuh 1,92 juta, sekarang tuh diperkirakan cuma 1,9. Duanya hilang. Juta. Iya, maksudnya tadinya tuh yang pada berkurban 1,92 juta rumah tangga. Ini dia bicara se-Indonesia nih ya. Tapi dia bilang tahun ini tinggal 1,9 juta, jadi duanya hilang. Kenapa? Gitu kata si riset ini, ya tadi karena ada tekanan daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi. Pengaruh dengan ini nggak sih Mbak terkait rupiah melemah itu sebenarnya pengaruh nggak sih Mbak kayak Sebenarnya sih kurban gitu sebenarnya sapi faktornya banyak ya, soalnya kan kambing sama sapi kan belinya nggak dolar ya. Iya. Jadi kan belinya rupiah gitu ya. Cuma maksudnya banyak faktor sebenarnya. Jadi nggak semata-mata rupiah. Yang jelas mungkin ya kan sekarang PHK mungkin banyak. Oh iya Mbak. Ya kan. Benar. Misalnya kita tadinya bekerja, terus kita kena PHK. Iya. Praktis kan penghasilan kita yang tadinya barangkali bisa ikut patungan. Mau potong kambing, potong sapi misalnya nggak jadi gitu, karena kita kena PHK. Atau kalau nggak PHK gaji juga udah mulai banyak yang potong kan. Iya. Gitu. Atau bukan gaji dipotong, karena kebetulan di Bogor itu banyak pramuniaga itu kan rumah saya tuh tempat itu ya, pasti tempat makannya para pramuniaga lah, ada warung gitu ya. Itu dia jadi dipotong shiftnya. Jadi misalnya kerja biasa sehari berapa sih? 5 hari ya? Enggak, 5 hari ya? Seminggu. Oh iya, Seminggu 5 hari. 5 hari. Nah itu misalnya jadi cuma 2 hari. Nah praktis kan uang makan mereka Dikurangin lah iya, udah pasti. Gajinya berarti kan kurang kan. Nah kita bayangkan ini terjadi di mana? Gak cuma Jakarta gitu ya. Mungkin di seluruh kota tempat lainnya. Nah itu kan pasti berat banget. Sementara nih kita nggak ngomong dolar. Harga makanan, barang-barang di pasar udah naik. Harga cabai naik, harga daging naik, harga Semuanya kayaknya Mbak. iya. Telur naik, beras naik. Beras semua naik, ya. Semua naik. minyak. Jadi saya pernah ngobrol betul sama pasangan muda gitu. Aduh katanya, Bu katanya dulu itu pasangan muda berpunya anak 1. Dia bilang gini, sebelumnya dengan 100.000 katanya, belanja 100.000 sehari kata dia, itu paling enggak udah lengkap yang dibawa pulang. Sekarang Bu katanya, coba sih uangnya nggak ada, saya belanja 180.000, itu masih aja ada yang
Yang belum ya, yang biasa harus beli. Itu pasangan muda baru punya anak. Dan itu keluhan yang nyata di Jakarta. Suami istri bekerja, bukan yang salah satu pasangan aja yang kerja. Dan artinya udah double dan pun Masih tetap. Itu sih. Gila juga ya, berarti kesenjangan sosial ini memang harus jadi PR semua apa ya, pemerintah yang nggak cuma pusat tapi juga Pemprov DKI juga berarti ya, Rif ya. Apalagi kalau sekarang kan yang gue perhatiin tuh akses ke tenaga kerja nih. Iya. Yang emang kelihatan banget, berasa banget tuh kurangnya di situasi kayak gini. Ya ada orang yang Gen Z yang baru lulus tuh banyak loh yang nganggur. Banyak. Bahkan tuh yang S2 juga nganggur. S3? S3? Iya, S3 juga banyak yang nganggur. Banyak yang nge-grab. Jangan jauh-jauh. Tetangga aku di Bogor. Ibunya cerita, aduh anak saya tuh ya lulusan ITB S1-nya. S2-nya, aduh maaf ya aku nyebut merek ya. Iya. Karena mau nunjukin keprihatinan. Terus S2-nya dia ke Inggris. Terus S3-nya, terus karena tadi kena PHK, dia frustasi nggak tahu mau ngapain, punya anak 2, ya udah akhirnya nge-grab aja. Mobil yang ada di rumah punya orang tuanya buat nge-grab. Kenapa? Demi kelangsungan hidup. Wah, ini kan? Grab harusnya masuk nih. Build in nih. Build ya? Nggak apa-apa biar Grab masuk ya. Iya. Biar Gap denger, wah boleh juga nih gitu. Jadi kan artinya orang sekarang nggak peduli sekolahnya apa, yang penting punya uang Punya penghasilan. buat anak istri. S3 loh. Jadi no wonder ya kalau misalnya orang yang udah agak-agak sedikit senior terus nganggur susah nyari kerja tuh wajar lah ya. Aja. Jadi kalau ada yang S1 aja sekarang udah susah. bener, Udah gitu S1 juga sekarang mau cari kerja ya. IP-nya kudu 3, di atas 3 kalau mau ke BUMN atau lembaga pemerintah. Swasta, beberapa swasta yang multinasional company itu juga semua di atas 3. Tapi kan kalau ada orang dalam bisa jadi wapres. Mbak. Nah kalau itu mah soal lain, ya kan. Nah sementara tidak semua sekolah atau universitas mudah sekali memberikan, atau misalnya anak-anak sekarang tidak semua juga yang bisa mencapai angka setinggi itu. Iya. Sehingga baru ngelamar online udah gugur. Iya. Jadi belum sampai tahap berikutnya nih, baru masukin jing gitu kan. Terus dia masukin ini IP-nya sama ijazah udah terseleksi dulu. Dan kayak war ticket man. Dan- baru mau ini udah kemarin kayak ngomongin work ticket itu persis kayak manajer yang mau jadi manajer koperasi Desa Merah Putih, bro. Jadi minimal kan syarat S1 maksimal 3. Itu udah kayak work ticket, itu rebutan juga itu. Iya, sekarang cuman ngebuka lamaran kerjaan di mana sebagai pramuniaga gitu tuh ngantri tuh bisa banyak kok. Kemarin di Bulungan. Iya. Itu di Bulungan rame banget. Di Pada hari libur. restoran, Iya, Ngapain mau jadi apa? itu Mbak, kayak pramuniaga, kayak Mbak, misalnya dari waitress, dari OB apa, itu rame Mbak, ribuan. Iya emang. Itu man viral di Jakarta loh, di Bulungan. Iya, yang dibutuhkan cuma puluhan, yang lamar tuh sampai ribuan, anjang itu. Nah, Itu fakta, maksudku ya kita jangan menutupi fakta realita itu gitu. Jadi memang ya ini terkait tenaga kerja ini kan jadi katanya mau menyiapkan lapangan kerja 19 juta, tapi faktanya malah lapangan pada yang bertebaran kemana-mana kan. Siapa sih itu yang ngomong 19 juta? Waduh, gak tahu. Tanya AI aja bro. Iya, AI pasti tahu ya. Keywordnya apa? Siapakah yang menjanjikan 19 tenaga kerja gitu? Aduh. Coba di Jakarta kan lapangan kerja, wah dikit-dikit lapangan padel, dikit-dikit lapangan padel. Wah ini Bahkan sekarang padel suka diprotes sama warga. Nah. Kan bikin lapangan padel di rumahan. Iya makanya Kan berisik sampai Mas kan, Pram teriak-teriak. turun tangan kan Iya. akhirnya. Karena nggak pakai izin. Dan Ya. pertama nggak pakai izin dan dia 24 jam Mbak. Lo olahraga 24 jam gila aja padu. Kan pengen tidur, ada anak bayi, ada yang sakit. Itu Ya. loh. Tapi emang di Indonesia ini itu dia FOMO itu ya, giliran lagi nge-hype padel semua. Iya sih. Kayak gitu. Ya orang kita kan emang gitu ya, latahan. Latahan, oh iya latahan. Nara. Iya.
Dan tapi sebenarnya di Jakarta ini kan banyak event juga kan. Selain padel ada lari, ada sepatu roda, sepeda, apa itu kan sebenarnya buat mengatasi stres itu tadi itu tuh Mbak. Yang dia mikir, wah gila nih, gua udah kerja capek-capek, yang ini pekerja ya, capek-capek ada event olahraga ikut. Sebenarnya nggak salah sebenarnya, tapi yang salah itu ya kayak padel nggak berizin, olahraga 24 jam atau apa. Itu aja sih maksudku yang harus kita kritisi lah ya, melihat masyarakat yang FOMO ini. Sebenarnya nggak masalah FOMO masalah olahraga ya sebenarnya. Selama tidak mengganggu, ya sekarang kalau mau olahraga masa di atas jam 10 malam. Kalau mau pertandingan sepak bola aja itu Tapi kan sekarang gym juga bukannya 24 jam. tapi gym Coba bayangin. tapi kan nggak ada yang teriak-teriak kayak Zumba. Iya, tapi maksudnya gini, artinya gini loh, lu jualan untuk sehat, Iya, tapi lu tidak ngajarin lu sehat. hidup sehat. Iya. Harusnya ya, kalau aku jadi coach gitu ya, aku kan bilang, kalau mau nge-gym, yang bagus itu jam sekian. Kenapa? Pada saat metabolisme tubuh begini, pada saat begini dan begitu. Tidur paling bagus jam segini. Kan begitu. sih Bagus begitu. heran juga sih yang sampai 24 jam itu gym tuh ada tuh gym. Juga pada cari duit juga kali. Kan yang penting cuan, Mbak. Iya, Bodo makanya. amat Iya, ya kalau kan? mereka kan cuan ya. Mata. Biasa supaya membership dulu Mbak. Biasanya kalau nge-gym yang di atas jam 10 malam, biasanya dia nggak pakai PT. Kalau PT udah pasti tahu tuh personal trainer. Nggak bagus nih, biasanya dia sendiri aja. Ya nggak mau pasti, karena teman-temanku yang personal trainer juga nggak mau. Jam 10 ngelatih orang yuk, wah ngapain banget, mending gue tidur. Olahraga cukup, ya tidur cukup kan, bangun. Nah yang itu olahraga yang di atas jam 10 malam itu, yang gym-gym itu yang patut dipertanyakan. Bisa jadi. Karena tadi kesiangan tadi kan, Kesiangan maksudnya Iya. mikirin duit besok makan apa gitu ya, terus diajak teman kali nge-gym atau model gitu ya. Makanya kadang aku juga mikir gini Mbak Neneng, misalnya pekerja nih, dia aja punya banyak rezeki aja, punya banyak duit aja, kadang juga stres juga loh. Bayar ini, bayar apalagi yang Iya. pencari kerja gitu loh kan. Itu yang kadang si malakama juga gitu loh tinggal di Tapi Indonesia. sebenarnya kalau aku lihat ya, karena kadang-kadang anak-anak itu efek FOMO itu juga sebenarnya jadi bukan mubazir ya, tapi jadi kayak biaya hidupnya jadi lebih besar. Iya. Apalagi Jakarta ya. Apalagi Jakarta ya kan, maksudnya ya syukur-syukur sih kalau dia kerja. Iya, kalau enggak Syukur-syukur dia kerja, dia punya uang untuk itu. Nah kalau dia nggak kerja, tapi untuk membiayai gaya hidupnya, misalnya karena harus pengen padel atau mungkin pengen buat pergaulan gitu kan, terus mungkin ngopi, ngobrol, terus kopinya sih nggak seberapa, tapi kan yang lain yang temennya kopi itu banyak, iya. pesenannya maksudnya ya kan, mungkin kopinya murah meriah, tapi habis itu pesen apa gitu. Nah sebenarnya biaya hidup anak-anak muda sekarang juga kalau kuliah sebenarnya makin besar dan makin konsumtif ya. Iya, si konsumtif. Jadi sebenarnya itu juga membuat nggak tahu nyambung apa enggak gitu. Cuma kalau aku sebagai ibu yang punya anak gitu ya, jangan rawannya sekarang ada begal, ada rampok dan lain-lain. Bisa jadi kan karena bukan semata-mata karena mereka miskin loh. Bisa jadi tadi untuk membiayai gaya hidupnya. Bisa jadi. Jadi mereka pengennya instan, terus mereka memang suka begitu kali ya, kekerasan atau apa lagi itu dia lakukan. Ya nggak sih? Ya kriminalitas Jakarta itu kan juga pengaruhnya juga masalah kesenjangan juga kan ya. Terlepas pro kontra, oh ini ada operasi intelijen atau apa, itu kan pro kontra ya. Iya. Tapi kan Kalau faktanya itu kan kan kadang-kadang persepsi yang dibangun atau yang terbangun Iya. ya. Atau kadang-kadang kalau kayak otak kita ini cocokologi, pasti mikirnya, wah ini intelijen nih gitu. Tapi korbannya banyak. makanya itu rakyat Atau kayak itu loh, yang perempuan dilempar dari jalan tol di Bogor yang kemarin. iya. Itu kan sampai si kakak kan dia yatim piatu, orangnya mandiri, katanya kerja keras buat biaya adik-adiknya. Itu kan cerita netizen kan biasa kan cerita suka lucu-lucu kan, katanya mantan pacar apa, ternyata sampai kakaknya tuh minta maaf gitu ya, maksudnya tolong dong itu dicabut, jangan jangan diproses seperti itu, karena itu bukan mantan pacar, itu teman. Dan ternyata kan sekarang untung udah ketangkep, hanya mau ngambil mobilnya, mau apanya gitu.
Serem juga ya. Oh ya, terus satu lagi juga kalau yang menyangkut akses ke tenaga kerja itu nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu terutama di kampung-kampung, jadi kayak BUMN ataupun kerja di pemerintah misalnya PT Pos gitu. Itu kayak ada jatah-jatah loh. Oh ya, kalau ada ini jatah untuk anak kepala pos. Oh, andale. Ordal gitu loh. Jadi otomatis dengan kayak gitu kesempatan warga biasa, katakanlah warga yang nggak punya orang dalam, orang siapa, jadi semakin kecil kan, dia bisa dapat keterima kerja gitu loh. Nah kalau ini terus begitu ya otomatis kesenjangan itu akan terus terjadi gitu loh. Nggak akan- Betul, iya. Kayaknya sih kalau budaya ordal mah bukan dari dulu ya, di mana aja bukan. Iya, dari dulu sih, Rip. Ya, apalagi kita tahu sendiri lah kan di Indonesia kan. Jadi ya nggak usah kaget kalau budaya ordal kan. Susah juga kan. Nah ini terkait melihat kehidupan Jakarta ini kan penuh kadang ironis juga kan. Satu sisi kita melihat ada mobil mewah, tapi satu sisi ada anak jalanan yang ngamen gitu. Itu Mbak Dani kan sebagai seorang ibu tuh, itu masa gelisah nggak sih? Ini apa sih di Jakarta kayak gitu? Masa gelisah nggak sih Mbak Dani sebagai orang tua yang punya anak, punya cucu gitu? Kok ada ya yang begini? Dan itu mereka kadang ada sindikatnya juga loh Mbak gitu loh. Aku kalau melihat yang ngamen, apalagi ngamennya pakai itu kan suka ada yang pakai speaker ya, Iya. atau pakai apalah niat banget gitu ya. Boneka mampang lah. Ya pokoknya yang niat banget lah, pakai alat musik, pakai pengeras suara gitu ya, yang suka di lampu merah tuh pagi-pagi udah rapi gitu ya. Kalau aku mau berangkat tuh pagi-pagi di lampu merah di sekitar mana tuh Buaran, Duren Sawit tuh udah rapi, udah main biola lah, aku Wah itu trompet. bagus itu. Palingnya kan itu mereka kreatif ya, Kreatif. maksudnya mereka cara cari uangnya Iya. oke lah gitu. Tapi kalau ngelihat yang pada diapain tuh, yang warnain silver tuh, Wah, manusia sih. Nanti silver kan sebenarnya kasihan ya, makanya kasihan. Eksploitasi juga loh itu Mas. Iya makanya kan kasihan, yang kasihannya adalah apa? Itu kan bahan kimia, Betul. dia bisa sakit kan. itu ngebersihnya harus pakai ini dong ya, apa tuh kayak buat Kayak thinner kan, iya thinner gitu. terus kan dapat Ah, uang ya, mungkin ya. nggak seberapa. Nggak nyampe Terus 100 dia loh. kena matahari, Iya. mataharinya itu sama si Kulit itu, nempel. nah maksud aku apakah gitu loh, karena mungkin tadi ya kalau kita nggak bicara miskin, tapi misalnya dia memang nggak mampu sampai harus mengorbankan kesehatannya kan sebetulnya gitu. Bisa jadi karena ketidakpahaman dan juga ya kepepet tadi, mungkin itu salah satunya mungkin yang dia bisa, yang gampang karena pengaruh teman-temannya gitu kan, Iya. teman-teman nongkrongnya. Ya in the long run tuh pasti itu kulit dikasih itu ya pasti bakalan. Tapi maksudku harusnya nggak tahu ya, biasanya kita kalau bicara warga harusnya mungkin Pemprov ya atau Iya. Pemda concern, kan ada dinas kesehatan, Dinas sosial. dinas sosial, ya kan, itu bisa loh pengemis diatur gitu ya, sehingga Dilatih skillnya. tidak dimaksimal tidak dimonetisasi oleh mafia lah. Kalau emang Iya. kita sebutnya mafia, tapi kayak terlalu Sindikat lah Mbak. ya sindikat gitu kan. Nah sekarang itu kalau kita jalan ke Menteng, di dekat Manggarai, Pasar Manggarai itu, dari mulai Pasar Manggarai sampai ke arah Jalan Guntur gitu ya, itu tuh kalau udah malam itu tiba-tiba aja banyak itu yang bawa gerobak, terus anaknya, istrinya semua iya. duduk gitu. Itu kayak, karena saya nggak lihat ya, tapi kayak yang baru diturunin, karena Iya. Terutama kalau sebelum Lebaran tuh Mbak. Oh iya, iya. saya manusia goblok itu ya. Iya, tapi kan artinya kayak ada yang ngebrok kan. Iya. Nah, nggak tahu kalau saya sih nggak. Bukan kayak situ ya, kayak sepertinya emang begitu. Sama anak-anak kecil gitu kan, bayi kadang disewain bukan anaknya dia. Itu sudah jadi rahasia. Sindikat iya udah jadi rahasia. Kita nggak tahu apakah nama orang Jakarta atau dari luar Jakarta ya. Tapi kan mestinya kalau ini sih kritik terhadap ini ya, kepedulian ya. Kalau ada yang gini loh, kalau kita lihat Satpol PP, orang kaki 5 dagang bukan di situ aja bisa dia usir. Bisa dia gerobaknya dia bawa ke truk atau apa. Nah kalau yang kayak begitu, masa sih lo nggak piket malam-malam? Oh yang Ya kan, misalnya dirapihin, dibenahin, bahwa tadi mungkin orang itu tidak mampu atau miskin atau apa, ya itu kan harus dicarikan solusi kan, gitu loh.
Masa orang yang berusaha kaki lima Satpol PP tega, orang yang begitu kagak. Benar. Ini ngomong-ngomong Satpol PP kan Mbak Nani tadi udah notice nih, udah mention Satpol PP. Aku inget kemarin hari Minggu kemarin Car Free Day itu viral banget loh Mbak. Satpol PP di Car Free Day di ini penjual es krim ya, iya. diangkut. Akhirnya pembeli ngebela si ini. Loh, apa salahnya? Dia kan sering di sini JFD jualan. Kan aneh, itu ada apa gitu. Sedangkan Mas Pam ya memang lagi ibadah haji, tapi mungkin harusnya tahu lah ada yang info. Tapi kan ini jadi citra buruk Satpol PP kan, itu loh. Harusnya kan jangan begitu lah, dia kan berjualan. Di Car Free Day boleh jualan kan. Kan udah ada yang beli, untung dibela loh sama warga loh. Mungkin Satpol PP tuh di tengah situasi ekonomi lagi seperti sekarang ya, jam kerjanya diubah aja ya. Masih 3 shift pagi sampai sore. Nanti ada yang sore sampai malam. Jadi kalau malam ada yang Nggak 24 jam ya tapi ya. ya nggak harus lah ya, nggak usah 24 jam. Makanya dia penjaga keamanan, polisi kan enggak kan. Dia kan hanya, jadi misalnya kalau ada tadi loh, misalnya ada tiba-tiba rombongan-rombongan yang didatangkan untuk mencari, ya mungkin yang dikumpulin sih kontak atau dokter apa atau apa ya. Iya. Dia sebenarnya tidak minta-minta, tapi kan jumlahnya banyak. Sehingga kan bisa, karena buat kita malam-malam, kadang-kadang pulang kerja malam, jalanan kan sepi, tapi ngelihat segitu banyak orang suka takut juga. Maksudnya kok pada ngumpul di trotoar, ada apa nih gitu. Iya. Iya kan gitu. Nah ternyata ya itulah gitu ya. Nah itu. Seru. Oh ya, satu lagi mungkin sebelum kita sudahi itu akses ke pendidikan nih ya. Yang kalau kesenjangan sosial ini kan ya salah satu ya ibaratnya mereka yang udah pinter, keluarga berada, terus anak-anaknya dapat pendidikan yang kualitasnya oke karena di sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus, guru-gurunya oke, akhirnya ya untuk yang dapetin kerjaan ya mereka juga. Yeah. Nah sementara warga-warga yang katakanlah yang underprivileged, yang jangankan buat untuk sekolah yang mahal, buat masukin sekolah aja untuk bayar sekolahnya aja itu udah susah ya, akhirnya jadi semakin susah ngejar mereka gitu loh. Akhirnya gitu sih. Ya. Jadi apa ya kesimpulannya Mbak Neneng sama kita diskusi ini apa Mbak? Apa yang bisa diambil dari warga Jakarta setelah terkait kesenjangan sosial di Jakarta ini? Apa sih yang harus dilakukan oleh Pemprov mungkin gitu loh? Gini, kadang-kadang kan kita nggak bisa juga terlalu berharap atau meminta kepada Pemprov ya, pemerintah ya. Mungkin paling tidak kalau kita sebagai warga, kita peduli aja deh dulu sama di sekitar kita gitu. Betul. Ya kan? Warga jaga warga ya. Iya, warga jaga warga. Jadi jangan sampai gini misalnya ada teman yang tetangga kita yang sakit, kita nggak tahu padahal sakit itu misalnya karena dia belum makan kali berapa hari atau apa gitu loh. Ya dan itu kan bisa aja. Nggak melulu meninggal mendadak tuh serangan jantung gitu kan, tapi bisa aja memang dia nggak punya uang buat makan tapi dia tidak ngomong gitu. Iya betul. Ya kan? Nah mungkin warga jaga warga, terus mungkin RT. Nah kebetulan sih sebenarnya kalau di Jakarta sebenarnya tuh ada apa itu yang di bawahnya kelurahan tuh apa yang untuk lansia, untuk kesehatan anak-anak, apa tuh ya posyandu. Nah itu sebenarnya kalau di Jakarta sih jalan ya. Jadi artinya kan kedata tuh kalau ada orang yang memang tadi ya misalnya dia udah tua sendirian kan kedata, bisa diperhatikan lah gitu. Tapi saya nggak tahu kalau kebetulan dekat rumah saya itu jalan gitu. Nah jadi kan artinya terperhatikan karena kalau kita mau mau di tengah situasi kayak gini, biaya rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pangan naiknya jauh lebih cepat daripada pendapatan kita. Itu. Apalagi UMR Jakarta naiknya juga dikit lagi. Iya kan, misalnya UMR kita misalnya berapa? 5,9, 57 sampai 5,9. Iya kan? Nggak nyampe 6. Iya. Terus misalnya, let's say kita nggak usah bicara suami istri kerja lah, Iya. Nah, suaminya aja kerja gitu ya, cuma sendiri dengan segitu. Misalnya anak sekolah SD, terus mungkin ada yang SMP, ongkosnya, jajannya, terus makannya gitu. Syukur-syukur kalau belum terlibat. Tapi kalau Jakarta masih enak. Tapi Jakarta masih enak, ada KJP, KJP, kartu kesehatan, ada banyak lah, ada beberapa, ada bantalan. Sebenarnya Pemprov tuh udah banyak banget ngasih bantalan-bantalan sosial gitu ya. Itu harus kita apresiasi. Iya dong, harus dong. Karena kenapa?
kebetulan di rumah tuh supir saya itu ngerasa terbantu banget. Iya. Dia punya anak 3 gitu ya, itu dia terbantu banget untuk sekolah. Kalau APBD-nya setiap daerah itu misalnya memperhatikan untuk pendidikan dan kesehatan, sebenarnya insya Allah sih semua bagus ya. Tapi kan kayaknya itu belum merata ya. Maksudnya nggak semua barangkali daerah punya kebijakan seperti Jakarta. Pramono Anand ya. Kalau Jakarta kan Mas Pram atau yang sebelumnya dan sebelumnya itu kan ada memang, dan itu jalan terus kan. Iya. Karena kayak misalnya gini, gaji karyawan DKI itu kan jauh lebih tinggi daripada daerah. Betul. Ya kan, karena tadi pola meritokrasinya udah bagus Iya. gitu. Jadi kan artinya segitu layak ya. Nah cuma memang kalau bicara Senjangan. masyarakat Jakarta kan, walaupun Mas Pram mengakui bahwa sekarang tuh gini rasionya ibu kota tuh Naik. udah mulai bagus, maksudnya udah mulai turun tapi tipis. Oh, malah turun. Turun kan, kalau turun itu bagus, artinya kesenjangan tuh udah makin Kirain naik. sudah tapi belum. Jadi gini Riset kan, familiar. kalau nggak salah tuh tahun lalu itu 0,423, Oh, tipis sih, tipis. cuma 0,0. Sekarang tuh 0,444, Oh, masih di atas 4 ya? Belum. masih di atas Oh, oke. 4 gitu. Jadi memang padahal orang kaya tuh paling banyak di Jakarta. Tadi kan Tio bilang, Iya. banyak banget yang naik mobil mewah, bikin Iya. kita ngecas gitu kan. Nah, tapi tadi antara si kaya dan ngecas pengen naik mobil mewah juga gitu kan. Kan kalau kata pidato presiden, rakyat Indonesia nggak mau pengen kaya-kaya ya. Padahal kita pengen kaya-kaya kan. Aduh, sebenarnya kalau itu mah nggak usah kayak Indonesia. Itu natural ya, maksudnya ilmiah aja. Semua orang itu pasti pengen kaya. Mana ada sih orang pengen miskin selamanya? Kan pasti pengen kaya. Mau di dunia kan, mau di akhirat kali ya. Iya. Kalau di akhirat bisa juga kan pasti kan nggak mau miskin ya gitu. Nah itu tadi, walaupun Mas Pram sudah selalu berusaha menurunkan gini rasio, tapi ternyata memang tidak mudah di tengah situasi ekonomi kayak sekarang, geopolitik. Emangnya gara-gara si Uncle Trump sama Uncle Trump sama siapa? Uncle Xi. Sama Uncle Xi dan Jinping. terus sama Benyamin, Netanyahu, Iran dan sama si Netanyahu. ya Netanyahu. ya itulah si Neta itulah ya. Itu kan berdampaknya kemana-mana. Betul. Coba sekarang kalau misalnya ini deh, kalau kita naik Pajero, waduh udah berasa itu bensin doang 2 juta. Sekarang banyak Pajero mau dijual. Lihat tuh di sosial media. Sampai ada ya. Sekali ngisi juta. Iya. Ada Pajero replika, murah 500.000. Karena harganya udah makin mahal gitu kan. Karena kan yang disubsidi pemerintah kan bukan yang itu kan. Tapi artinya kadang di satu sisi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya Jakarta, harus banyak bersyukur. Betul. Karena bantalan sosialnya masih banyak. Tapi di sisi lain masih banyak yang tidak mempunyai akses. Tadi yang bicara akses ya, masih banyak yang nggak punya akses untuk mendapatkan itu. Jangankan pendidikan, untuk akses untuk dapat bantalan sosial aja susah ya kan. Apakah mau kesehatan gratis atau pendidikan gratis gitu. Nah itu tuh mungkin kalau yang seperti itu dibenerin aja, dipermudah barangkali, sehingga masyarakat malah lebih terbantu Terbantu banget. ya. Dan sebenarnya kayak Mas Pram tuh, kalau buat saya secara pribadi ya, itu ngebantu banget, termasuk warga sekitar yang mau kerja di Jakarta kan dapat. Tapi itu kalau mau naik kereta Iya, kartu gratis itu. kan 15 golongan. 15 golongan itu kan artinya ada bantalan sosial, subsidi yang disiapkan oleh Pemprov untuk masyarakat. Dan kita kedua warga non Jakarta aja iri sama warga Jakarta. Ya kan kita nggak dapat gratis ya. Ya, tapi kalau naiknya itu bisa katanya apa? MRT, LRT, Tapi masih relatif sama- murah lah ya. Ya, tiap sama perbandingan. Trans. Ya itu kan kalau ada event-event tertentu sebenarnya Mbak. Ya, aku pernah naik lagi event tertentu, memang Rp1 bener. Kayak naik apa gitu. Ya, benar-benar. Transjakarta. Penting ada willing. Iya. Karena willing itu tidak semua orang punya kan gitu loh. Ketika seorang pejabat pemerintah misalnya memikirkan rakyatnya untuk menikmati atau untuk bisa mendapatkan akses, itu kan senang banget. Kayak kemarin tuh misalnya, ini contoh paling sederhana, Kebun Raya Bogor digratisin buat orang yang mau sholat Id. Itu orang di sekitar Bogor senengnya minta ampun.
karena masuk ke kebun raya tuh kalau nggak salah 20 ke 25 gitu. Ya, sekitar itu kan. Nah, itu gratis. Kita bisa satu keluarga besar, cucurak, gelar, kalau orang Sunda bilang cucurak, gelar tikar, bawa makanan, gratis ke sananya, habis sholat, mau sampai nginep juga sampai kebun raya tutup bisa. Tapi kan artinya memberikan akses untuk healing ya, hiburan ke kebun raya. Nah, mungkin kalau semua pejabat pemerintah punya itu aja, memikirkan bantalan sosial buat warganya, mungkin kesenjangan sosial nggak jadi terlalu tinggi, kesenjangan ekonomi nggak terlalu tinggi. Kalau kesenjangan sosial nggak tinggi, mungkin kejahatan mungkin ya, kita bicaranya mungkin nih, karena kita nggak, mungkin juga akan makin berkurang gitu kan. Nah, terus kalau semua pejabat pemerintah APBD-nya juga lebih banyak dialokasikan buat kesejahteraan masyarakatnya, artinya apa? Masyarakatnya makin pintar, kotanya makin maju. Terima kasih Mbak Neneng, closingnya, kesimpulannya Mas Arif ada yang mau Gue singkat aja sih, gue termasuk orang yang beruntung nih. Tadi ngomongin yang mobil-mobil tadi Pajero, kan per Juni atau per Juli kalau nggak salah tuh CC 1400 ke atas udah nggak bisa pakai yang subsidi itu. Gue langsung dong ngecek, wah masih di bawah 1400. Untung gue ngecek nggak ada mobil. Jadi langsung beruntung. Karena ada motor kan. Ada. Dan paling harapan gue sama pemerintah ya ekonominya tuh lebih inklusif, akses ke pendidikan tuh lebih luas, kesehatan, pelayanan publik, ya lebih ke situ sih. Jadi sehingga ketimpangan tuh nggak semakin membesar. Kalau gue sih gini aja Mbak Neneng, Mbak Sarif, gue nggak ada kesimpulan. Ya, biar netizen aja nih warga Jakarta nih ngambil kesimpulan tentang apa sih yang menjadi masalah kota Jakarta, nggak cuma Jakarta tapi di Indonesia juga terkait kesenjangan sosial, karena di hari gini kan nggak gampang untuk menurunkan gini rasio kan. Tadi kan Mbak Neneng udah ngasih bukti bahwa Jakarta nurun tapi sangat tipis. Nah, Itu pun apalagi skala barangkali nasional. udah extra effort Nah, ya. itu aja udah extra effort, udah ada bantalan sosial. Kita pun juga kepengen warga di luar Jakarta, pemerintahan daerahnya juga adalah bantalan-bantalan sosial seperti Jakarta. Itu patut diapresiasi. Tapi kita mengkritisi dari Pemprov Jakarta adalah masih banyak daerah-daerah kumuh yang harus diperhatikan oleh Mas Pram dan Bang Dut. Itu aja sih. Makasih Mbak Neneng. Ya. Thank you.